puasanya lancar Bu? Alhamdulillah lancar, walaupun tahu lah dewe apa cewek. Jadi banyak diurus Bu ya. Sana ada suami ya Pak Bu ya. Iya Nah, benar. mudah-mudahan kita sehat selalu Amin, ya. amin, amin, Pak. Oke Bu Ayu, apa yang ada maksud tujuan apa datang ke sini? Jadi begini Pak, saya ini masih bahas masalah persoalan di kelas ya Pak ya, soal proses belajar mengajar. Jadi saya di sini masih kesulitan untuk bagaimana nih meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi saya menemui Bapak di sini, sekiranya mau meminta masukan maupun saran kan. Lagi pula kan Bapak pasti lebih paham mengenai hal ini. Bagaimana Pak? Pada lagi kita sebentar lagi mau supervisi gitu ya. Oh iya baik, oke, mantap Ibu Ayu. Jadi Ibu Ayu ini ingin cerita sharing terkait mengatasi permasalahan keaktifan siswa, kemudian bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang efektif ya. Jadi menurut Ibu Ayu kendala seperti apa yang Ibu Ayu hadapi saat ini? Oke, ini versi jujurnya nih Pak ya. Jadi kalau di kelas itu siswa malah ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan kita dalam penyampaian materi ataupun tidak menyimak kita dalam menyampaikan materi. Jadi seakan-akan saya kesulitan dalam hal tersebut. Kira-kira itu yang selama ini yang saya rasakan Pak. Oke, mantap. Jadi Ibu melihat anak-anak itu tidak efektif atau kurang aktif dalam proses pembelajaran itu ya. Lantas Ibu, situasi yang seperti apa yang Ibu harapkan ketika proses pembelajaran ini? Iya, lagi-lagi saya ingin bagaimana siswa saya itu aktif dalam proses pembelajaran, itu aktif dianya, dan saya juga ada umpan balik dalam pembelajaran. Jadi saya inginnya bagaimana mereka itu paham apa yang saya berikan, baik materi apa yang saya jelaskan. Oke Bu, jadi apa yang ingin Ibu lakukan sih agar Ibu mampu meningkatkan keefektifan, kemudian proses pembelajaran Ibu itu menyenangkan, berjalan sesuai keinginan Ibu tadi? Mungkin Pak ya, biar adanya keterlibatan antara guru dan siswa, saya akan melakukan mungkin lebih banyak diskusinya. Mereka saling berpresentasi antar diskusi, jadi sehingga ada umpan balik juga dari antar siswa. Apalagi ya, jadi dalam proses pembelajaran tidak hanya satu orang yang aktif, 1 sampai 2 orang yang aktif. Jadi satu kelompok itu harus memahami materi ini nih, jadi yang satu kelompok lagi juga harus memahami materi tersebut. Jadi mereka ada pemecahan masalah untuk sendiri-sendirinya ya. Kemudian Ibu, kalau itu kemudian indikator ketercapaian Ibu, kalau Ibu itu sudah mampu meningkatkan keaktifan dan keefektifan belajar mengajar itu seperti apa? Mungkin saya ya tadi Pak, mungkin saya lebih ke membuat karya inovatif dan kreatif dulu, terus baru mengajak anak berdiskusi, baru mereka bisa berdiskusi itu untuk memecahkan permasalahan yang akan dipecahkan mereka. Mungkin itu saya memberikan apa yang kreatif dan inovatif. Jadi indikatornya ada kegiatan yang efektif, kreatif dan inovatif itu. Kalau kreatif inovatif itu seperti apa yang kalau dalam proses pembelajaran? Mungkin dari saya sendiri, bagaimana membuat media pembelajaran yang dekat dengan siswa. Terus mungkin mereka lebih cenderung senang ke video-video. Saya akan menampilkan video-video pembelajaran, terus melibatkan mereka aktif dalam berbicara itu, seperti berdiskusi apa sih, mereka mengeluarkan pendapat begitu. Oke, jadi keren. Jadi Ibu bagaimana menarik keefektifan aktif itu menggunakan video itu luar biasa, keren. Kemudian kalau kita bicara indikator dari skala 1 sampai 10. Nah,
10 artinya Ibu Ayu sudah mampu melaksanakan kegiatan yang efektif dan meningkatkan keaktifan peserta didik. Nah, kalau Ibu Ayu, kalau 0 artinya Ibu itu belum ada. Nah, dari 1 sampai 10 itu Ibu yang mana? Kalau saat ini, kalau untuk saat ini, ya, saat ini kalau jujurnya Pak ya, kalau saat ini itu 4 lah. 4. Kalau 4 4 itu berarti di bawah cukup. Gimana ya? Di bawah cukup, kurang cukup. Jadi kalau 4 itu bisa dikatakan seperti apa? Kalau 4 nilai 4 itu? Ya masih monoton gitu Pak, masih kurang baik dalam proses pembelajaran, kurang aktif, kurang efektif. Jadi Ibu masih merasa 4 itu artinya tidak aktif, dari menonton siswanya ya, siswanya. keaktifan siswanya. Oke. Nanti kedepannya mau di angka berapa lah kira-kira Bu? Kedepannya Untuk standarnya atau gimana Pak? Ya, dia kan tadi 4. Nah, pengen ditingkatkan ke angka berapa? Kan tadi 1 sampai 10. Minimal apa ya? Minimal 8 ingin ya? lah. 8. Oh. Jadi mau dari 4 ke 8 boleh. 8 lah Pak. 8 itu seperti apa? Saya udah merancang nih Pak, menyiapkan yang kata saya tadi, bagaimana saya nanti akan memberikan anak media pembelajaran yang dekat dengan siswa itu sendiri. Selama ini kan banyak media pembelajaran yang hanya biasa-biasa aja. Nah, sekarang saya ingin memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Misalnya kalau ada jurusan kan ya OTKP, berarti kita memberikan media pembelajaran yang tentang perkantoran. Begitu juga dengan TBSM, jurusan TBSM tentang sepeda motor begitu. Terus ya bagaimana membangkitkan, nanti saya berusaha untuk membangkitkan siswa untuk berdiskusi. Bagaimana mereka harus aktif berdiskusi. Mantap, keren Bu Ayu. Jadi saya juga udah semangat ingin melihat Ibu Ayu begitu semangat dalam bagaimana meningkatkan efektif mengajar, kemudian keaktifan siswa juga luar biasa. Oke, kemudian tindak lanjut kita nanti bagaimana Bu? Dari sesi kita, obrolan kita hari ini bagaimana? Iya, diadakan nanti katanya sebenarnya diadakan supervisi ya Pak ya. Iya. Oh, nanti supervisi nanti kita lihat Bu ya. Iya, oke, boleh dilihat nanti Pak bagaimana selanjutnya. Oke, semangat Bu Ayu ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Pokoknya mohon bantuan. Sama-sama kita Bu ya, tetap semangat belajar. Nanti kita lihat di supervisi. Oke. Terima kasih Bu Ayu ya. Terima kasih Pak ya, izin keluar dulu Pak. Oke. Assalamualaikum. Siapa yang tidak hadir? Siapa Don? Asri Bintang Jaya. Alasan apa? Sakit. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Ada yang masih ingat teks eksposisi itu apa? Apa Bel? Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi, pengetahuan tentang suatu isu, permasalahan yang ditulis dalam teks. Oke. Menyampaikan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi sesuai dengan bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan apa kalian kan? Bentuk ingin ke folder. Ibu berikan satu buah contoh teks eksposisi ya. Jadi kalian baca, Ibu kasih waktu 2 menit cukup. Dari yang kalian baca itu apa ada pertanyaan? Dari apa yang kalian baca? Apa Bu struktur teks eksposisi? Oke, satu dapat pertanyaannya apa lagi? Tesis berupa sudut pandang atau pendapat penulis. Rangkaian argumen berisi bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat suatu pendapat dalam tesis. Dan penegasan ulang berupa kesimpulan yang sifatnya menegaskan kembali tesis dan argumen yang disampaikan. Oke. Ibu minta ini ya. Ibu minta analisis struktur dan kebahasaannya. Ya. Jadi Ibu kasih waktu coba analisis. Paragraf ketiga masuk kemana? Oke, Bella pintar. Rangkaian argumen. Doni tolong Don. Satu orang satu. Oke, ini dikerjakan kelompok. Ibu akan kasih waktu kalian
mengerjakan kurang lebih 45 menit. Jadi diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan, terus nanti kalian bisa menanyakan bagaimana kelayakan dari tugas kalian tersebut. Oke, silakan berdiskusi untuk kalau sudah tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi, kalian sudah menganalisis dengan tepat. Jadi untuk pembelajaran hari ini kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan? Ayo, Bel. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Sedangkan pembahasan teks eksposisi ada 4, istilah, kata kerja mental, kata rujukan, dan metode. Anak-anak, hari ini pembelajarannya menyenangkan? Kita tepuk tangan dulu ya untuk kita hari ini. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menulis teks eksposisi. Sudah mengembangkan, sudah menemukan, menganalisis, menemukan, kita menulis. Tentang apa, Bu? Tentang perkantoran. Setelah pembelajaran ini kita langsung nanti Ibu minta tolong untuk kembali ke mejanya masing-masing, dirapikan lagi tempat duduknya ya sesuai dengan awal. Oke, baik Bu Ayu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Bagaimana Bapak keadaannya, puasa Pak? Alhamdulillah puasa tentunya Bapak Ibu ya. Terus semangat walaupun puasa ya. Jangan tegang Bu, jangan tegang kan? Jangan tegang, relax. Karena sudah supervisi kemarin kan Pak ya. Oke, jadi kita sudah melaksanakan supervisi kemarin. Jadi saya mengamati proses pembelajaran sesuai dengan obrolan kita beberapa waktu lalu. Jadi bagaimana perasaan Ibu Ayu setelah kami observasi? Alhamdulillah senang, lega, tercerahkan kayak gitu Pak. Bagaimana saya bisa menampilkan apa yang saya inginkan. Senang. Oke, luar biasa. Iya. Mantap Bu Ayu. Jadi setelah kami melakukan supervisi, ada catatan yang telah Bapak buat di sini terkait keefektifan dalam belajar serta meningkatkan keaktifan peserta didik. Di sini kami memperhatikan adanya sudah ada interaksi antara guru dan murid. Yang pertama yang Ibu buat itu menggunakan diskusi kelompok itu Bu ya. Diskusi kelompok, kemudian adanya pembelajaran inovatif. Ibu menggunakan video yang Ibu tampilkan, video pembelajaran, kemudian ada lagi PowerPoint Bu ya untuk menambah pemahaman peserta didik, sehingga di sana selain inovasi juga mendorong adanya keaktifan. Itu sudah saya perhatikan, sudah ada Bapak Ibu ya. Itu sangat luar biasa. Terima kasih apresiasinya. Nah, ini semoga dengan adanya pengembangan yang lebih baik terkait keaktifan dan pembelajaran inovatif, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Bu ya. Nah, kemudian apa sih aspek yang ingin Ibu kembangkan lagi, terutama dalam bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik ke depannya Bu? Mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda untuk siswa tersebut. Jadi Ibu nanti fokusnya bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik nanti. Iya. Itu indikatornya seperti apa Ibu? Mungkin indikatornya itu siswa lebih memahami proses pembelajaran dengan mudah, dan mungkin siswa lebih menikmati proses pembelajaran ya Pak ya, karena untuk gaya belajar dan mudah memahami dengan cara mereka masing-masing. Jadi di sini pemenuhan kebutuhan belajar itu
disesuaikan dengan Dengan gaya gaya belajar belajar dan dan pemahaman pemahaman. peserta didik nanti. Iya. Oke, luar biasa, keren Ibu ya. Terima kasih Nah, banyak, jadi Pak. untuk pengembangan ini mungkin kita lakukan nanti di supervisi berikutnya Ibu Selanjutnya ya. ya Pak ya. Oke, Oke. siap-siap Pak. Oke, jadi selamat, luar biasa. Iya, Tetap semangat Terima Ibu kasih ya. banyak, Pak. Iya Pak, harus semangat. Kalau Ah. bulan puasa harus semangat. Selalu semangat Pak. Oke. Ya. Nah, terima kasih Bu Ayu ya. Terima kasih Pak, izin Oke. keluar. Oke, siap. Permisi Pak.